Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada acara taklim di bulan Ramadan. Oke. Kali ini kita di tausiah di 17 Ramadan, pintarlah. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya jualah kita bisa hadir pada kegiatan tausiah pada hari ini. Kemudian salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang sudah membimbing kita dari gelapnya dunia hingga terang benderangnya masa depan kita sekarang ini. Oke, pada tausiah Ramadan 17 Ramadan hari ini temanya itu adalah tata cara berpakaian dalam Islam yang nantinya akan dibawakan oleh Ustadz Rizky Wahyudi SAG. Oke. Untuk mempersingkat waktu dan tempat, ulun persilahkan kepada Ustadz Rizky Wahyudi. Monggo, silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, limpahan kesehatan yang begitu luas kepada kita semua, sehingga Allah berikan kita nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat umur, sehingga kita bisa berpuasa di bulan Ramadan 1445 Hijriah ini di hari yang ke-17 Ramadan. Berarti tinggal 13 hari lagi hari raya. Alhamdulillah, nikmat yang sangat luar biasa, kesempatan yang sangat mahal, yang sangat rugi bagi orang-orang yang tidak memanfaatkan kesempatan itu dengan memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah, terucap dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setiap hari kita bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, anak-anak Ustadz semuanya, sebelum Ustadz menyampaikan tausiah pada hari ini, terlebih dahulu yang sama-sama kita hormati dan muliakan Kepala Sekolah kita Ustadz Arif Baitika Rahman, yang sama-sama kita hormati dan muliakan seluruh pengajar di lingkungan SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, serta seluruh peserta didik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar bersama-sama kembali dengan judul adalah tata cara berpakaian dalam Islam. Nah, jadi agama kita, agama Islam ini sangat luar biasa, sangat memperhatikan terkait masalah pakaian. Nah, terutama pakaian yang sesuai dengan syariat atau tuntunan agama Islam sendiri. Nah, jadi berarti ada yang tidak sesuai dengan tuntunan agama Islam.
Jadi pakaian itu terbagi dua, ada yang sesuai dengan aturan atau anjuran dalam agama Islam, ada yang tidak sesuai dengan anjuran dalam agama Islam. Baik, kita pahami terlebih dahulu bahwasanya pakaian itu bisa disebut dengan busana. Nah, busana artinya adalah produk budaya sekaligus tuntutan agama dan moral. Nah, memakai pakaian ya tertutup bukanlah monopoli ya atau bersumber daripada masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Ya. Nah, penting terlebih dahulu juga kita ketahui tata cara berpakaian dalam Islam. Kenapa hal ini diatur dalam Islam? Semata-mata hanya untuk memuliakan ya. Kita tahu ya, batas aurat laki-laki itu dari pusat ya sampai lutut. Nah, itu batasnya. Yang harus ditutup dan tidak boleh terlihat oleh orang lain ya. Yang bukan keluarga ya, bukan ayah bundanya misalnya melihat. Nah, jadi kalau aurat laki-laki itu dari pusat sampai lutut batasnya, dan aurat perempuan ini adalah seluruh badan yang harus tertutup. Kecuali yang boleh terlihat hanya wajah dan telapak tangan saja. Nah, jadi dua saja yang tidak boleh terlihat oleh orang lain. Sisanya ya termasuk kaki ya. Kaki itu adalah termasuk aurat. Ya. Sering ya Ustadz lihat ya. Dan mungkin tanpa disadari hal itu biasa saja. Padahal Allah sudah menitipkan ya, melalui perantara-perantara para penjual yang namanya kaos kaki. Ya, duitnya ada, kenapa kita kada menukar? Alasannya misalnya ribet Ustadz. Masa dari kelas ke musala aja harus pakai kaos kaki? Nah, itu alasannya. Haler Ustadz. Masa dari WC ke musala harus pakai kaos kaki? Nanti basah Ustadz. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang keliru. Ya. Padahal Islam sungguh sangat luar biasa. Kata Allah harus ditutup auratnya. Ya. Hah? Jadi aurat perempuan ini seluruh badan yang harus ditutup. Kecuali hanya muka dan telapak tangan. Sisanya harus ditutup dengan pakaian tadi. Termasuk kaos kaki. Ya, kaos kaki bagian dari pakaiannya. Nah, jadi anak-anak Ustadz semuanya pentingnya untuk diketahui agar nanti sama-sama mulai dari hari ini kita nanti sudah mendengar bagaimana Islam memperlakukan seorang wanita. Islam memuliakan seorang wanita dengan Allah menyuruh para wanita untuk menutup auratnya dengan serapat-rapatnya, dengan setutup-tutupnya. Agar apa? Agar wanita itu mulia. Mulia di hadapan Allah. Agar kenapa? Agar si anak tadi tidak menyebabkan orang tuanya masuk ke dalam neraka. Kenapa? Satu kali anaknya mengumbar aurat, siap-siap untuk neraka. Kenapa? Auratnya kada ditutup. Ya, kenapa auratnya tidak ditutup? Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Di dalam Islam sendiri ada tuntunannya. Tuntunan busana wanita muslimah. Kenapa wanita yang lebih ditekankan untuk menutup aurat? Karena kalau laki-laki ini hanya aurat yang ditutup yaitu dari pusat sampai lutut.
Kalaunya perempuan seluruh badan. Nah, ini yang sulitnya. Biasanya yang sulit ditutup itu adalah kaki. Ya, kalau badan, ya insya Allah ditutup saja. Cuman biasanya ada yang ketat, ada yang tidak. Nah, itu saja permasalahannya. Ya, tapi biasanya kalau terkait kaki, ini paling males untuk pakai kaos kaki. Ribet tadi alasannya, ribet. Ya, padahal itu aurat. Nah, ini pilihannya, ini hidup itu pilihan. Kita sudah tahu hukumnya, tapi kita tidak melaksanakan apa yang tertera dalam hukum tersebut. Maka itu akan kembali ke kita. Kita harus siap resikonya nantinya. Jika Allah nanti minta pertanggungjawaban, "Hei, kamu si fulan, kenapa kada pakai kaos kaki? Padahal uangnya ada, penjualnya ada, ya." Bisa beli online lewat Shopee misalnya, ya, yang merek apapun ada. Kenapa kada dibeli? Kenapa malah nukar ini, tapi kaos kaki kenapa kada ditukar? Ya, sampai bolong-bolong, ya. Kadang-kadang ya Allah, ya, ini penting ya, terutama para siswi Ustadz ini ya. Nah, jadi mudah-mudahan Ramadan tahun ini memberikan bekas yang sangat luar biasa, yang dulunya sebelum Ramadan suka buka auratnya, ya, suka buka auratnya, bukan tanpa pakaiannya, tapi aurat kaki terutama ya. Nah, sering itu terlihat ya. Nah, jadi mudah-mudahan Ramadan tahun ini memberikan bekas yang sangat luar biasa, perubahan yang sangat luar biasa di diri masing-masingnya. Sebelum Ramadan, oke lah, sadar tidak sadar, ya, suka tidak suka, senang tidak senang, menutup aurat itu wajib hukumnya, terutama bagi perempuan. Ya, jangan diumbar aurat itu. Ya, sayangi aurat. Ya, kenapa? Semata-mata untuk memuliakan perempuan itu. Kalau perempuan itu semakin tertutup auratnya, maka derajat kedudukan di sisi Allah semakin tinggi. Ya. Tapi semakin perempuan itu mengumbar auratnya, ya, auratnya dibuka tanpa sedikit pun rasa malu, biasa-biasa aja dilihat orang. Nah, awas, tunggu kehinaan yang akan Allah berikan kepada perempuan tersebut, kecuali dia memohon ampunan kepada Allah, menyadari apa yang ia lakukan itu keliru. Ya, kita sudah Allah titipkan ya, berupa rezeki, berupa penjual, baik yang online ataupun yang offline. Tinggal kitanya aja lagi, mau kada nukar kaos kaki, ya, mau kada. Nah, kembali ke diri kita masing-masing. Hadirin hadirat rahimakumullah, di dalam Islam sendiri ketika berpakaian ini sangat diatur ya. Yang pertama adalah menutupi seluruh badan. Nah, tadi menutupi seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Ya. Ini wajib ya bagi seluruh wanita. Ya, bagi seluruh wanita. Dan laki-laki tadi yang harus ditutup adalah dari pusat sampai lutut. Nah, jadi jangan sampai ini yang suka olahraga misalnya, ya. Nah, jangan sampai nanti lututnya terlihat, ya, lututnya terlihat atau pahanya terlihat, ya. Walaupun laki-laki ya. Jadi itu kalau paha terlihat, otomatis dia membuka aurat. Walaupun niatnya olahraga supaya sehat. Ya, supaya sehat. Makanya penting nih, ya, untuk yang suka olahraga, yang suka main bola, yang suka main badminton, yang suka ini olahraga ini, perhatikan. Ya. Apalagi misalnya keluar rumah kada baju. Nah, ini laki-laki supan, ya, supan, belajar, ya, tingkatkan rasa malunya, supan terlihat oleh orang lain, ya. Meskipun orang biasa-biasa aja kita kada pakai baju, ya, kita buka aurat mungkin biasa-biasa aja bagi orang lain. Cuman malu kita, ya. Dan apabila kita membuka aurat maka kita akan berdosa. Ya. Nah, ini pentingnya diperhatikan.
bagi laki-laki ataupun perempuan. Jadi yang pertama auratnya harus ditutup seluruhnya ya. Jadi pakaian itu harus menutup auratnya. Ya, jangan sampai terbuka. Kemudian tidak berbentuk perhiasan. Nah, dalam hal ini sesungguhnya Islam sangat tegas dalam melarang tabarruj. Nah, tabarruj ya, berhias-hias ya. Jadi kalau kita keluar rumah ya, ini perempuan ini kalau bermake up itu jangan terlalu menor. Habang biasanya pipi itu nah. Apa tuh apa yang sido-sidoan tuh nah. Habang pipi itu nama menor benar. Baudunya kayak apa ini burus ya, kada lingah, kada apa, kada bersih tuh nah. Tatapa lawan make up saking tebalnya make up tuh nah. Nah, jadi kada boleh berhias-hias itu nah, berperhiasan tuh jangan biasa-biasa aja lah. Biasa-biasa aja, jangan terlalu berhias-hias ya. Kada boleh berhias-hias itu ya. Jangan terlalu berhias-hias. Nah, tabarruj ini ya, di sini artinya adalah perbuatan kaum wanita yang menampakkan perhiasan dan kecantikannya. Nah, ditampakkan, kada boleh ya. Serta segala sesuatu yang wajib ditutupinya, yang dapat mengundang syahwat kaum pria. Nah, jadi kalaunya orang berhias, kalaunya perempuan itu berperhiasan benar, bisa jadi karena mengundang syahwat, nafsu syahwat bagi para kaum laki-laki. Nah, kasihan nang melihat. Ya, jadi syahwat jadinya. Jadi nafsu jadinya. Disebabkan dengan perempuan tadi yang ketika keluar rumah dia berperhiasan, berhias-hias, badandan banar. Nah, ini badandan banar. Nah, kada mau, kada bengkeng itu kada mau keluar rumah tuh. Kal pamat aja lah, kada be-make up dulu kada mau. Disuruh kuitan nukar sabun misalnya, nukar bila kada be-make up, kada bebaju nang bagus, kada mau. Nah, ini salah ini. Nah, jadi seharusnya kada boleh kayak itu. Ya, jadi Islam itu sangat mengatur hal-hal yang detail-detail itu. Yang sederhana-sederhana pun diatur dalam Islam. Semata-mata tidak untuk memberatkan, semata-mata hanya untuk memuliakan wanita tersebut. Ya, semata-mata untuk memuliakan wanita. Tidak lebih, ya, tidak lebih dari itu. Jadi kita yang mampu melaksanakan apa yang Allah perintahkan, maka kita akan mulia. Ya, kita tentunya mengharapkan ridhonya Allah, rahmatnya Allah, ya, kasih sayangnya Allah. Cuman yang namanya Allah, kita berbuat maksiat seapapun, tetap Allah sayang lawan kita. Ya, nah, jadi penting ya anak-anak Ustaz semuanya, siswa-siswi Ustaz yang pertama tadi adalah menutupi seluruh badan. Yang kedua, ketika berpakaian dalam Islam itu tidak berbentuk perhiasan, nah, perhiasan berhias-hias tadi. Nah, yang ketiga ini harus tebal dan tidak transparan. Nah, sebab tujuannya menutup aurat itu baru dapat tercapai ya jika jilbab atau pakaian atau kain itu tebal. Nah, kenapa demikian ya? Kenapa demikian? Kalaunya tipis ya, maka takutnya ya lekat tubuh seorang wanita itu akan terlihat. Contoh ya, contoh pakaian tidur kadang dibawa keluar rumah atau lari pagi misalnya atau ke Alfamart misalnya, sementara pakaian tidur tadi sangat tipis ya, mohon maaf kadang ya terlihat lekak tubuh wanita, apalagi tidak pakai kerudung. Walaupun pakai kerudung juga kadang-kadang kerudungnya pendek sehingga badannya masih terlihat lekak tubuhnya. Nah, ini tidak boleh. Jadi dalam Islam harus tebal, bukan terlalu tebal ya, artinya tidak transparan ya, tidak tebal ya, sedang-sedang sajalah, artinya yang standar. Jangan sampai yang tipis, terlalu tipis, mungkin bisa dipahami. Tidak transparan ya, transparan sudah tahu ya mana transparan, tidak ya kelihatan lah anunya lah. Nah, kemudian ya yang keempat adalah ketika dalam berpakaian dalam Islam tidak
kentat. Nah, tidak kentat ya. Nah, seperti apa kentat? Misalnya, contoh pakaian yang kentat, celana levi's ya, celana levi's atau celana jean ya, biasanya sering nih perempuan memakai ya, atau celana karet ya, seperti celana tren itu ya, cuman ada biasanya yang warna hitam-hitam itulah. Nah, biasanya sering itu ya. Set melihat Tika, ada, kita lihat aja. Biasanya sering wanita itu memakai itu untuk olahraga, kadang-kadangnya lari, jogging, ya. Ada boleh. Kenapa? Itu terlalu ketat. Nah, termasuk nih, saya ingatkan, pakaian olahraga sekolah. Kalau pakaian pian misalnya sudah kehalusan, menyebabkan pakaian yang pian pakai tadi ketat, maka nukar basah. Nah, nukar. Jangan dibiarkan pakaian olahraga pian itu lekak tubuh pian terlihat, walaupun pian pakai celana olahraga tadi, tapi ketat. Kenapa? Kehalusan. Nah, jadi perhatikan nih. Nah, nanti dicoba-coba di rumah. Masih ketat apa? Masih sadang atau kada pakaiannya? Bila kada sadang, nukar. Cari pakaian yang agak longgar. Supaya apa? Supaya aurat kita tadi, tubuh kita tadi tidak terlihat letak tubuhnya. Nah, jadi tidak boleh ya. Jadi tidak boleh pakaian seorang wanita itu ketat. Jadi ini yang masih suka jalan-jalan pakai celana jean, celana levi's ya, celana training yang ketat. Nah, tolong itu. Mudah-mudahan bisa disadari ya. Mudah-mudahan tidak lagi memakai itu ke luar rumah ya, apalagi sampai misalnya joget-joget ya dengan pakaian ketat tadi, padahal sudah tahu dia siswi SMP plus Citra Madinatul Ilmi, tapi tidak malu ya, joget-joget dengan pakaian ketat, kemudian kerudungnya misalnya masih terlihat rambutnya, bajunya ketat. Nah, tidak malu ya, harusnya malu ya, kita malu ya, malu dengan Allah, malu dengan Rasulullah ya, malu kita kalau pakaian kita itu ketat. Jadi Ustadz berharap ini ya, siswi Ustadz ya, terutama para siswi Ustadz ini yang keluar rumah, yang ngabuburit, tolong dijaga pakaiannya ya, tunjukkan ya, kita sebagai siswi SMP plus Citra Madinatul Ilmi sungguh menjaga ya nilai-nilai berpakaian dalam Islam. Malu kita ya, selain dapat dosa, malu kita ketika letak tubuh kita terlihat ya, ketika misalnya badan kita terlihat oleh orang yang bukan mahram kita ya, malu kita. Nah, makanya Ramadan ini mudah-mudahan jadi semacam latihan kita. Latihan kita. Bagaimana kita membina diri kita, mengoreksi diri kita, agar supaya nanti setelah bulan Ramadan, kita kembali fitrah. Fitrah secara zahir, dalam arti misalnya aurat kita lebih tertutup lagi, malu ketika tidak pakai kaos kaki dari kelas ke musola. Bagaimana itu bisa kita terapkan di diri kita? Itu tanda, kalau itu bisa kita terapkan, itu tanda puasa kita, ibadah kita di bulan Ramadan itu berhasil. Tapi, kalau itu masih saja, atau bahkan lebih buruk lagi, kita lebih suka lagi mengumbar aurat, maka tanda Ramadan kita tidak berkah. Ya, kita hanya menahan lapar dan menahan haus saja, tanpa ada nilai-nilai yang kita ambil dari Ramadan. Jadi Ramadan ini bukan hanya untuk kita berpuasa saja, kita tidak makan, tidak minum saja, tapi bagaimana kita membangun diri kita untuk mengoreksi diri kita agar ke depan menjadi lebih baik lagi. Ya, oke lah, sebelum Ramadan, sebelumnya kita koreksi diri kita. Aku dulu
banyak mengumbar aurat. Aku dulu suka pakaian jeans, aku dulu pakai celana levis, aku dulu ini yang menyebabkan aku membuka auratku. Nah, kita koreksi itu. Kita jadikan Ramadan ini agar nanti setelah Ramadan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semampu kita. Kada kawa simsalabim kita berubah langsung 100%. Kada kawa. Pelan-pelan. Ya, bagamatan. Ya, bagamatan pelan-pelan kita perbaiki diri kita perbaiki aurat kita. Ya, kasihan mama abah pian sekali mengumbar aurat, maka ancamannya sangat luar biasa. Ya, aurat perempuan itu sangat luar biasa. Ya, kasihan mama abah. Jangan sampai pian yang menyebabkan mama abah nanti diminta Allah pertanggungjawabannya. Kenapa? Karena membiarkan pian seorang wanita mengumbar auratnya. Jangan sampai mama abah pian masuk neraka. Kenapa? Karena gara-gara pian mengumbar aurat. Sidin melihatakan aja. Atau Sidin sudah menabur, tapi pian kada masih. Nah, ini penting ya diperhatikan lagi ke depannya agar lebih baik lagi. Nah, itu yang keempat, meminta rela. Ini kalau kalawasan ya. Nah, berikutnya adalah yang kelima. Nah, yang kelima adalah tidak boleh diberi wewangian atau parfum. Nah, ini parfum yang memakai wangian bagi wanita dapat mengundang syahwat. Nah, biasanya kan ini minta maaf lah Ustadz lah kalau para wanita Ustadz lebih tekankan ini. Biasanya parfum wanita itu luar biasa harumnya menyengat. Nah, parfumnya luar biasa macam-macam mereknya. Nah, ada macam-macam, ada Casablanca dan lain sebagainya lah, kada tahu Ustadz itu mereknya apa. Nah, cuman kada boleh bila harumnya ini harum yang menyengat, menang biasa aja kan istilahnya, asal ibarat tuh manu baju aja kan biasanya, nah istilahnya tuh kada terlalu berlebihan atau kada apa istilahnya sekedar menghilangkan bau apa juru orang tuh apa namanya tuh yang kada nyaman lah dicium gitu. Nah itu kada apa itu, jadi sekedarnya aja, jangan sampai berlebihan yang wangiannya yang berlebihan menyengat benar sehingga membuat laki-laki itu membuat laki-laki itu tertarik, oh mah harumnya. Nah, ini ya yang kada boleh. Tapi kalau biasa-biasa aja, sekedarnya aja lah. Parfum misalnya biasa-biasa sedikit-sedikit aja, biasa-biasa itu kada apa-apa. Nah, jadi jangan sampai memberikan baju itu berupa parfum yang berlebihan, wangian yang berlebihan. Nah, ini yang kada boleh dalam Islam ya. Kemudian yang keenam, tidak menyerupai pakaian laki-laki. Nah, pakaian laki-laki ya tadi yang ketat tadi. Nah, laki-laki kan kada apa-apa pakaian ketat. Nah, laki-laki kada apa-apa. Kalau perempuan kada boleh, ya. Nah, yang kada boleh laki-laki juga pakaian menyerupai pakaian perempuan. Nah, ini kada boleh. Ya. Menyerupai pakaian perempuan misalnya, ya, pakai kalung. Ah, kada boleh kan laki-laki pakai kalung. Ya. Pakai kalung atau bermake up, laki-laki bermake up. Nah, jangan. Ya, itu khusus perempuan aja. Nah, yang di dalam rumah aja make upnya. Kalau laki-laki begincu, nah locok kan jadinya. Laki-laki begincu, boleh ya. Atau laki-laki pakai parfum perempuan, nah, ini nyerupai perempuan, ya, tidak boleh. Nah, jadi tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki. Begitupun laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir adalah tidak menyerupai pakaian wanita kafir. Nah, persyaratan ini berdasarkan dasar yang telah ditetapkan dalam syariat bahwa kaum muslimin laki-laki dan perempuan tidak diperbolehkan menyerupakan diri mereka dengan orang-orang kafir. Nah, baik dalam ibadah, hari raya, maupun pakaian yang secara khusus menjadi ciri khas mereka. Nah, pakaian orang kafir banyak ya. Banyak orang kafir misalnya pakai sutra dan pakaian yang pakai kalung-kalung dan lain sebagainya ya. Nah, kalian bisa lihat itu di internet itu banyak ya. Contoh pakaian orang kafir banyak itu ya. Jadi dicari saja contoh-contohnya. Pokoknya intinya tidak boleh baik wanita ataupun laki-laki memakai pakaian orang-orang kafir ya.
Nah, terakhir yang kedelapan, ini sebagai penutup daripada tausiah ini adalah tidak berbentuk pakaian syuhrah atau sensasi. Nah, jadi maksudnya adalah pakaian yang kita pakai itu tidak untuk mencari sensasi orang lain, tidak menjadi untuk pusat perhatian orang lain. Misalnya pakaian kita terlalu mewah sehingga orang lain tertuju pada dirinya. Nah, ini tidak boleh. Jadi pakaian itu biasa-biasa aja, yang penting rapi, tidak terlalu mewah, tidak untuk mencari sensasi orang lain, tidak untuk mendapatkan perhatian orang lain. Nah, ini sering ya kita temui pakaian. Tapi jangan sampai ya kita melihat orang lain itu dia memakai pakaian yang mewah, yang luar biasa, kita suzon. Jangan ya, kita sangka baik aja. Mungkin dia hanya untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan berupa rezeki sehingga dia membeli pakaian yang agak mahal. Nah, tugas kita hanya husnuzon. Nah, kita nih penting dari hati ya, ini terutama hati. Jangan sampai niat kita memakai pakaian ya, walaupun bagus juga misalnya. Jangan sampai niat kita itu untuk membuat orang lain tertarik kepada kita, untuk membuat orang lain senang kepada kita. Ya, jangan ya. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, para siswi Ustadz yang Allah berkahi, Allah rahmati semuanya, mudah-mudahan tausiah ini memberikan kita belajar sama-sama untuk memperbaiki diri kita agar lebih baik lagi ke depannya, agar aurat kita lebih baik lagi ke depannya, agar semuanya lebih baiknya, agar semuanya lebih baik lagi. Demikian yang dapat Ustaz sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Rizky Wahyudi SAG telah memaparkan tadi ada 8 ya tentang tata cara berpakaian dalam Islam, khususnya tadi perempuan ditekankan juga. Nah, untuk sesi tanya jawab kita batasi nggih, hanya 3 penanya pertama bisa raise hand. Oke. 3 penanya pertama kita lihat dulu. Yang pertama Sabila Mukarramah, kedua nanti Abimanyu, dan yang ketiga Royan Nurrahman. Oke, silahkan Sabila. Mohon Ustadz, sebelum Sabila bertanya, Ustadz sampaikan dulu. Jika nanti Ustadz tidak bisa menjawab, maka mohon maaf, nanti Ustadz limpar ke orang lain ya, Ustadz menjawabkannya, karena keterbatasan ilmu yang Ustadz ada gitu ya. Baik, silahkan Sabila. Oke, silahkan Sabila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum izin bertanya, bolehkah memakai baju robek dalam Islam? Oke, bolehkah memakai baju robek dalam Islam? Sudah itu Sabila? Iya. Oke, cukup. Nggih. Kayak Pak Ustadz Rizky, apakah langsung dijawab atau jawab Ustadz? penanya kedua? Oke, langsung dijawab aja. Langsung dijawab. Nggih, monggo silahkan. Baik, terima kasih dulu pertanyaan dari Sabila Mukarramah ya, dari kelas 8A. Ini pertanyaannya, bolehkah seseorang itu memakai pakaian rabit? Pakaian rabit. Nah, jadi kalau misalnya rabitnya itu misalnya di telapak tangan, misalnya kepanjangan makanya itu ada bapak. Tapi misalnya nih, rabitnya itu sobeknya itu di paha, nah beluang. Nah, atau misalnya selawar lakian misalnya beluang. Nah itu kada boleh, kelihatan auratnya, ya. Apalagi laki-laki misalnya rabit di tangan, nah kelihatan tinjak awannya, nah sambayang rabit, nah itu ada boleh. Tinjak awan salah siapa? Salah siapa? Kenapa? Rabit selawar dipakai. Nah, jadi rabitnya di mana dulu? Amun rabitnya misalnya di tempat yang istilahnya itu misalnya kalau laki-laki itu di
kaki misalnya, atau rabitnya di apa pergelangan kaki, nah itu kada apa-apa. Tapi kalau misalnya rabitnya itu misalnya di paha atau di lutut, nah itu kada boleh. Nah itu kan aurat laki-laki tadi yang harus ditutup dari pusat sampai lutut. Nah sampai lutut. Kalau perempuan, nah perempuan ingat dua aja yang yang boleh terlihat. Satu, wajah. Dua, telapak tangan. Kalau rabitnya misalnya di tangan atau misalnya rok rabit misalnya, kan biasanya ada rok siswi itu ya, sering biasanya di sekolah kita itu rabit roknya, atau ada bebalahan misalnya bebalahan, terus misalnya rabit pakai atas sedikit dan inya kada pakai celana panjang, celana panjang sehingga terlihat auratnya. Nah, ini kada boleh. Jadi boleh-boleh aja. Tinggal lihat sobeknya itu, rabitnya itu posisinya di mana, posisinya itu di mana. Nah, itu mungkin jawaban dari Ustadz. Mungkin nanti ada tambahan keterangan yang lain dari para ustadz-ustazah ya, ditanyakan lagi. Kalau dari Ustadz seperti itu jawabannya. Terima kasih. Terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama. Oke, makasih Ustadz atas jawabannya. Kayak tadi ya, jawaban dari pertanyaan Sabila sudah dijawabkan oleh Ustadz Rizky Wahyudi. Lanjut, Abi, silahkan. Abi Manyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ulun bertanya, Ustadz Fauzi, pertanyaannya ulun pian batasi berapa Ustadz? Ulun ada 2 pertanyaan, boleh lebih dari 1? Oke, boleh, silahkan. Ya. Ustadz Rizky, itu karena aurat wanita itu seluruh tubuh, leher juga termasuk lah Ustadz. Itu pertama, ya. Itu yang kedua, ini misalnya loh Ustadz, ulun kayak berjalan-jalan, bersepeda, melihat binian loh, habis itu kayak ulun kada sengaja nih melihat rambutnya, kayak kayak sedetik aja tuh nah Ustadz. Ulun apa itu? Karena dosa lah Ustadz. Ya, terima kasih. Oke, Apa sih? langsung silahkan. Nah, yang pertama tadi ujar si Abi, leher itu termasuk aurat lah untuk perempuan. Masuk Abi, kalau perempuan. Termasuk bencong. Nah, bencong sama nih. Bencongnya banjir kan? Tadi nggak Ustaz, nah. Kalau ada bencong banjir, yang setengah laki-laki setengah perempuan tuh, pengarangnya itu bencong kan banjir kan? Itu masuk juga. Nah, meskipun ini kelakuannya kayak anon lain gitu, nah, kayak agak lain gitu, nah kan, kayak film agak lain. Itu masuk juga leher. Nah, kalau laki-laki kan ada apa biaya? Ada bapak aurat laki-laki itu kada bapak leher itu kada masuk. Kalau perempuan masuk, setengah perempuan masuk juga. Nah, setengah perempuan. Yang kedua, tadi kata Abi misalnya Abi jalan-jalan bersepeda. Tiba-tiba di jalan ini terlihat rambut perempuan. Nah, terlihat rambut perempuan tanpa sengaja. Nah, bila sekali aja dia kada sengaja, itu kada apa-apa. Cuman bila menjanaki benar, ini sengaja ini. Bila menjanaki benar atau membuliki basah. Nah, jangan membuliki basah ini jelas sudah sengaja. Bila membuliki basah, bila kada sengaja kada apa-apa. Sekali aja tapi kada sengaja. Jangan berendam. Bila kita terlihat langsung kita palingkan. Cuman hati-hati memaling muhala. Kalau bina tercabur. Sepeda bang lah, bina tercabur. Nah jadi langsung palingkan. Jangan berendam gitu melihat. Nah, karena terlihat macam-macam, terlihat yang lain. Nah, bisa dipahami Abi? Ya, terima kasih banyak Ustaz. Iya. Oke. Makasih Abi, itu tadi sudah dijawabkan oleh Ustadz Rizky. Lanjut, silahkan Royan. Royan, jangan ngalih-ngalih betapun. Kayaknya kada kau dijawab. Kada Ustaz, insya Allah kada Ustaz. Ini mudah aja Ustaz. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim.
Gini Ustaz, suara ulun masuk loh Ustaz. Masuk, masuk. Masuk jalan. Gini Ustaz, tadi jar pian pakaian binian tuh seluruh tubuh. Terus bagaimana pendapat pian yang perempuan di tangannya dising-singin, apalagi model sekarang tangannya begini Ustaz, dising-sing kayak ini termasuk aurat atau kada Ustaz? Nah yang kedua, ulun jadi bingung tadi pas pernyataan pian pakai baju sobek itu boleh, tapi sementara ada yang mengatakan pakai baju sobek itu dilarang Rasulullah dan bisa bikin miskin. Kayak apa itu Ustaz? Terima kasih. Hmm. Oke, Yang- monggo silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Ini Ryan, ini pertanyaannya agak sulit gimana gitu kan. Untuk yang pertama, ini pakaian wanita yang modeling ya, yang model itu dising-sing ya. Nah, dising-sing itu jelas aurat. Nah, jelas aurat itu. Kecuali misalnya tadi telapak tangan aja yang boleh, telapak tangan itu kan kasihnya aja nah. Telapak tangan. Bila masuk ke sini sudah masuk pergelangan sudah. Apalagi dising-sing. Nah, kecuali Mbah Bodo. Nah, Mbah Bodo nih jangan juga di luar pauduan misalnya perempuan besing-singnya kan. Nah, menbodo kada besing-sing, besar enak kan. Ini paksa dising-sing dulu. Nah, cuman besing-sing jangan dibawa ke musola besing-sing nah biniana. Menunjukkan bahwa aku putih. Nah, itu kan boleh tak? Nah, itu boleh tak? Nah, jadi aurat itu masuk aurat bila dising-sing atau bajunya tadi ke depan. Nah, ya, mungkin karena anulah kita sangka baik aja Bang Ryan lah. Mungkin karena inya kada kawan nukar baju yang terpanjang, mungkin lengan ini ada itu aja bajunya kayak apalagi ada lagi gitu nah begematan ini kan nukar baju nang handap dulu. Nah, kan kita nih hendak husnuzon lawan tahun nang kita lihat nih, mungkin inya kada kawan menukar baju nang terpanjang lengannya. Ke situ aja ada orang berjual misalnya bajunya. Nah, itu sangka baik gitu. Cuman untuk hukumnya jelas itu termasuk aurat. Yang kedua tadi ujar Ryan, ada hadis Rasul misalnya yang mengatakan bahwa pakaian sobek itu kada boleh sehingga menyebabkan miskin. Nah, kalau ini berdoa miskin makanya kada boleh. Nah, doa miskin kada boleh. Dan pakaian itu aku jadi miskin, lain kada boleh nih doa miskin. Nah, sama kita lain api ya. Nah, kalau kita ini miskin misalnya kasihanan daripada berhutang gitu nah. Berdoa ya Allah, ulun dengan pakaian sobek ini ulun miskin. Nah, kan pintar caranya. Doa miskin supaya pakaian sobek itu bisa miskin atau tidak boleh. Ya kembali tadi kata Ustaz. Kembalikan dengan hukumnya bahwa pakaian sobek itu sobeknya itu di mana dulu? Misalnya terkait paku nih, ada sengaja baju nih terkait paku binian nih. Belobang misalnya di pundaknya. Nah, bila kada ditabalik bilanya sengaja dibiarkannya aja, dosanya. Jadi lihat dulu tadi, kembalikan ke hukumnya, ya. Bagaimana sobeknya itu di mana letak? Kalau letaknya itu di dalam misalnya yang aurat yang harus ditutupi, maka itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau sobeknya itu di telapak tangan, misalnya kepanjangan, atau sobeknya misalnya di mana? Nah, atau misalnya nih, inya itu misalnya sobeknya itu di dalam rumah aja, misalnya rabit misalnya di dalam rumah aja, kada ada yang melihat yang bukan mahramnya, ya kada apa-apa. Nah, kada apa-apa. Insya Allah, kada berdoa miskin, asal jangan berdoa miskin aja tadi. Saya jangan berdoa miskin. Nah, berdoa kaya aja, sugih iman, sugih harta. Nah, berdoa yang bagus-bagus saja. Nah, mungkin itu jawaban dari Ustadz. Tadi Ustadz Abdi yang menambahkan, Ustadz Abdi menyadari, Ustadz Abdi yang menambahkan kena. Ustadz Abdi menambahkan kena. Bisa ditanyakan ke Ustadz Abdi karena banyak referensi sidin di buku-buku di perpustakaan banyak itu. Jadi ditanyakan dengan Ustadz Abdi kena lah. Ustadz ini versi bebarang aja. Nah, kalau Ustadz Abdi banyak bukunya. Jadi jawabannya insyaallah lebih banyak lagi kena. Privat lawan Ustadz Abdi kena. Nah, itu aja dari Ustadz nggih. Iya, jazakallah khairan. Terima kasih banyak, Ustaz. Oke, Iya, terima paham ya, kasih. Ya, alhamdulillah. Ini Ustaz Rizky ada tadi beberapa pertanyaan yang di chat. Mungkin kita idikan ya. Tadi ada yang tadi bagaimana dengan amrot? Amrot itu kalau jar Ustadz BHK itu seperti seorang laki-laki cuma berparas indah ibaratnya kayak opa-opa gitu mungkin maksudnya seperti itu, opa-opa Korea dan sebagainya. Dan juga tadi ada juga yang bertanya di chat itu tentang ini Ustadz, kalau misalkan bersih-bersih Ustadz katanya aja
Itu kan perempuan harus menyingsing tangan. Nah, seperti itu. Dan itu mungkin ya tadi kembali lagi kayak konsepnya kayak agak ribet kalau misalkan tidak disingsing. Itu kayak Pak, gimana Ustaz menyikapi yang seperti itu? Ini tambahan mewakili tadi. Yang pertama tadi yang apa Ustaz? Handset Amrod. nggak, Ustaz? Amrod ini garing nggak, Amrod. Ustaz? Amrod, orang garing ke Amrod ini? Yang anu Ustaz, Pakai yang dal, maksudnya yang pakai dal. laki-laki yang bungas tenah. Oh, Nah, laki-laki. yang Yang bungas. bungas yang biasa di pondok, biasanya di kiau anu misalnya diadingi pokoknya biasa di pondok ada orang kayak itu biasanya tuh. Nah, itu. Ini apa yang ditanyakan amrat yang gimana ini? Yang membuka aurat apa gimana? Sambungan pun Abi tadi. Terlihat itu jadinya. Oh, tali hati itu. Iya, misalnya tadi sambungan penapi tadi lah tali hati nih, kada sengaja. Nah, yang melihat siapa dulu? Bilanya itu misalnya lakian nih, si amrat tadi kan lakian. Mas benar. Benar. Lelaki sesama lelaki melihat. Nah, ini kenapa Pak? Karena Bapak misalnya kan sama lelaki misalnya dalam kamar misalnya atau dalam rumah misalnya bakal kawanan bungas benar. Kita lihat misalnya pusatnya terlihat. Nah, pusatnya terlihat. Nah, asal pakai aja kada apa-apa. Sesama jenis lah. Nah, sesama jenis termasuk yang tadi nya bencong kah banjir itu. Nah, itu kada apa-apa itu. Antara lu bungas tadi kan aurat cuman tetap kada bagus juga. Walaupun sesama lelaki kan aurat kita terbuka terlihat tetap pada bagus kelihatan supan gitu nah kembali supan pulang. Kalau rusak ada atau jangan sesama lawan jenis yang melihatnya tadi baik itu sengaja atau ada sengaja terlihat. Kalau kita misalnya melihat aurat perempuan atau laki-laki perempuan melihat aurat laki-laki, nah itu jelas ya, dosanya gitu lah. Kemudian yang kedua, kita misalnya menyingsing tangan perempuan nih, anak berbasuh tangan misalnya. Nah, lihat dulu di sekitarnya. Ada kata laki-laki? Ada. Bila ada, nah ada bapak itu cepat-cepat kita basuh sebelum ada yang melihat, ada yang lewat. Kita lihat dulu. Misalnya di sekolah kita itu. Nah, sekolah kita itu lihati bujur-bujur. Ada yang lewat nih. Atau misalnya minta tolong lawan kawan. Nah, bawai kawan berdua, bertiga lah. Selindungi aku. Nah, supaya kada terlihat oleh buahnya. Ini kada. Malah bersengaja. Malah membasuh tangan, malah bersengaja. Bila ada lelakian. Kesah pokoknya. Basuh tangan. Tangan ke banyu, mata ke lain. Nah, ini yang kada bagusnya ini. Nah, jadi lihat dulu apakah di sekitarnya itu misalnya ada lawan jenisnya misalnya. Bila ada, jangan dilakukan. Kenapa? Karena tadi aurat tadi. Kalau pergelangan tangan yang terlihat, tapi kalau basuh tangan atau telapak tangan tadi kada masuk aurat, ya kada apa-apa. Telapak tangan yang dibasuh. Kalau pergelangan tangan, nah itu termasuk aurat. Rela kalau ini jawabannya agak keliru, nanti mungkin bisa disempurnakan lagi dengan para ustadz-ustadzah yang lain ya terkait pendapat-pendapat misalnya dalam ilmu ini, dalam kitab ini mungkin barangkali ada yang ditemukan, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait jawaban dari ustadz sendiri. Oke, terima kasih Ustadz Rizky. Karena kita sudah juga sampai jam 10, mungkin kita cukupkan Ustadz Rizky lah sudah ini. Oke, ulun mewakili panitia juga jika ada salah-salah kata dalam acara ini, ulun mewakili panitia untuk meminta maaf, minta halal, minta ridho, dan sama-sama kita tutup tausiah hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Kita foto dulu. Kalau Ustadz Fahmila. Silahkan anak-anaknya buka open cam lah. Nyaman kita ambil foto. Satu mat aja. Nah.
Ya, sudah selesai. Silahkan melanjutkan aktivitasnya dan meninggalkan Zoom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.